Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dilahirkan Kembali. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 5 dan 6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nikodemus adalah salah seorang dari kaum Farisi yang menemui Yesus di waktu malam, sebab dia tidak ingin diketahui orang banyak bahwa ia datang menemui Yesus, sebab semua orang Farisi membenci Yesus. Nikodemus menyadari dan mengakui Yesus sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Tuhan Yesus terkesan tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Nikodemus, tetapi Tuhan Yesus langsung mau membuka pikiran Nikodemus dengan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Apakah Nikodemus mengerti? Tidak. Sebab mana mungkin hal itu terjadi? Ia sudah tua. Masakan akan dilahirkan sebagai bayi oleh ibunya? Nikodemus gagal paham. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sedang mengatakan sesuatu yang sedang terjadi dan dialami oleh Nikodemus sendiri. Tuhan sedang menyadarkan akan apa yang diyakininya sebagai tokoh umat Yahudi dan seorang Farisi. Sebagai seorang Farisi, Nikodemus sangat yakin akan keselamatan kekal berdasarkan kelahirannya sebagai manusia dalam garis keturunan Abraham dan ketaatannya yang ketat terhadap hukum Yahudi, terutama hari Sabat. Seperti Rasul Paulus yang dulunya juga seorang Farisi, Nikodemus
akan keselamatan jasmaninya. Filipi bab 3 ayat 1 sampai 8. Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah, seseorang harus dilahirkan kembali. Dengan kata lain, kelahiran kembali secara rohani datang dari atas sebagai syarat ilahi untuk keselamatan, bukan karena keturunan secara jasmani dan ketaatan kepada hukum. Saudara-saudari terkasih, sekalipun Nikodemus beritikat baik untuk menemui Yesus dan menyatakan keyakinannya bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus Allah, namun dia masih tetap seorang guru bangsa Yahudi yang merasa diri terberkati karena secara daging dan jasmani adalah keturunan Abraham, dan bahwa ia berpegang teguh pada hukum Taurat dan mengusahakannya untuk melaksanakannya dengan ketaatan total dan tak terbantahkan. Seperti orang-orang Farisi lainnya, ia juga menghormati kekudusan hari Sabat. Orang Farisi tidak suka kalau Yesus mengadakan tanda atau mujizat pada hari Sabat. Yohanes bab 8 ayat 33 dan bab 9 ayat 16. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa seorang harus dilahirkan kembali, yang dimaksudkan adalah ada perbedaan dengan kelahiran dalam daging dan kelahiran ilahi oleh roh. Kemudian, Santo Paulus mengatakan bahwa ada dua jenis umat. Ada yang hidupnya dikendalikan oleh sifat manusiawi yang kedagingan, dan ada yang hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Roma bab 8 ayat 5 dan Galatia bab 5 ayat 17. Dengan berkata seperti itu, Tuhan Yesus mau menekankan kepada Nikodemus perlunya kelahiran baru yang ilahi. Ia memerlukan pengalaman spiritual yang seperti angin, memiliki efek yang nyata meskipun tidak dapat dijelaskan. Saudara-saudari terkasih, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang dilahirkan kembali dalam air dan roh. Dilahirkan kembali adalah transformasi spiritual dari kehidupan yang didasarkan pada nafsu dan dorongan daging yang berdosa, menjadi kehidupan yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Tujuan apa yang mau dicapai Tuhan Yesus ketika beliau berkata kepada Nikodemus bahwa dia harus dilahirkan kembali dalam air dan roh? Nikodemus harus melepaskan kenyamanan semu yang dipegangnya teguh dengan menaati aturan-aturan hukum Taurat yang rigid dan nyelimet, dan meninggalkan perasaan aman dan nyaman karena mewarisi garis keturunan Abraham dan menganggap diri pasti diselamatkan. Inilah juga teguran yang nyata-nyata harus menjadi perhatian kita sebagai orang-orang Kristen dan Katolik. Kita jangan merasa sudah selamat karena sudah percaya
dan dibaptis, tetapi hidup kita masih mencari dan memuaskan hawa nafsu, bukan mencari kehendak Allah dan hidup oleh bimbingan Roh Kudus. Oleh baptis, kita sudah dilahirkan sebagai anak-anak Allah. Tapi kita harus berusaha untuk setia kepada didikan Allah dengan mendengarkan kehendak Allah dalam firman Tuhan Yesus. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah berusaha hidup berkenan kepada Allah dan taat pada firman Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena sudah mengingatkan kami untuk meninggalkan hidup penuh nafsu dan kedagingan dan menggantinya dengan hidup taat pada firman Yesus dalam kekudusan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.